sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bogor ini kan pas cara Bogor. Bervariasi, ada yang 100 meter, ada yang bervariasi. Awalnya bahaya rental panjang totalnya 34,3 Nah ini dalamnya nanti reklamasi. Di dalamnya reklamasi. Kalau izin itu dibangun oleh kayak memang kecil untuk reklamasinya cuma kira-kira nggak sampai 10%. Ini reklamasi juga. Saya di pengembangan juga. Lagi 30 triliun. Enggak, ini untuk pengembangannya Pak. Ini sudah selesai reklamasi. Nah, untuk pengembangan itu pabriknya itu hanya 100, private-nya 3.500. Bukan Pak. Ini untuk reklamasi. Reklamasi yang seksi 1. Iya Pak, biaya untuk baik ini kalau nggak salah kami baca 8 Iya kan? Iya betul. Saya jualnya 30. Integrated. Ini memang dijual internasional. Kalau ini nanti di port. Iya. Port industrial area. Iya. Mungkin 30 Pak. Sekarang di CBD aja masuk 180. Berapa kira lebih? Jualannya ini bagian dari infrastruktur aja. Memang solusinya ini. Kalau mau solusi terintegrated ya ini. Oh iya. Tambahan atau?
Good morning and welcome to GT. Segera kompetisi Bogor. Wah, kereta baru ya. Waduh. Oh, enggak deh, motornya doang. Sampai ke ya, ini ketimbangannya kurang 9, Pak. Ini penjaga tata ruang, Pak. Satu angkatan saya. Satu kelas. Iya, ganti juga. Portuga, Pak. Wah. Portuga itu 3. angkatan paling anu lah itu. Paling kompak. Iya, Emil. Emil kan Aurora almarhum itu 70 ya. Emil 82. Emil udah banget. Iya. Dari Tuan Kamil. Oh. Kota Bandung. Oh iya. Satu orang jarang. Lihat Bandung jadi tontonan saya di sana. Saya ngerti. Tanggal 3 kita mau mulai bisa seperti apa nih Pak? Akan dibuat apa komuter lain seperti ini? Masih kan apa kira-kira yang akan dibuat Pak? Kereta. Ya. Ya, kereta kita ini harus kita tingkatkan penumpang yang menggunakan angkutan putih. Arahnya ke situ, jadi ada Parigi, seperti ini kan baru 600.000 per hari. Harus naik jadi 2 juta. Oh, jangan ada pintu. Ini harus ditambah. Nanti kalau saya naik mobil, kamu tanya, kok nggak naik mobil? Doorstopnya ntar aja kan lebih cepat naik mobil Pak. Dengan penumpang berapa, Pak? Gimana Pak? Bisa ngambil penumpang berapa lagi itu? Kira-kira. Kita kalau yang sekarang Pak sampai akhir tahun kita untuk replacement dulu Pak, ambil perbaikan. Karena sedikit masalah dengan AC. Lanjutannya gimana Pak? Apa yang akan Saya bidangnya tidak ada. ada di bawah yang Pak? Ada aja diperbanyak, mobil ditambah. Mereka kan ganti stasiun. Baru juga. HP ku hilang. Sidaik. Speedway langsung di Sri George yang paling besar di Cina ini. Jadi sama barat. Iya, sekolah
Dari teror terpisah bisa jadi satu sih. Menurut saya kalau yang terjawab masih harus kalau saya lihat banyak Saya Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Sebelum kota tersebut Bisnya mana mas? Mas bisnya? Ya ya mas dekat. Arahkan. Yuk. Ya, silakan, Pak. Yuk. Kembali rencana pakai kereta lagi. Kereta aja ya. Ini pakai bis mahasiswa yang sehari-hari nih Pak ya kita. Iya. Kereta ya. Iya Pak. Pakai kereta. Yang tempo hari yang mau itu di mana? Yang mau dipasok, Pak. Udah masuk. Sudah masuk Depok Pak, batasan. Tapi nanti kita acara di Jakarta. Oke. Ayo mundur. Naik langsung ke Pak. Ya. Mundur dulu Pak. Tapi bikinnya di Geraha Wirasabah. Harus tanggapan. Makara. Berapa kali? Hah? Sering banget. Sering. Napasnya bareng semua. Kalau kita anginnya aja kena terus kok. Di bapak pas angin kita kan bisa. Cari yang angin gini dong. Makanya dah. Tapi nggak kemeringat ya Pak? Apalagi dong Pak, ada Pak. Kemeringatnya kalau kakap aja kemeringat. Ini nggak kemeringat semua. Soalnya studionya super dingin. Iya Pak. Ya kan? Kalau saya jam 6.04 jalan. Udah masih tuh Pak ya? Hah? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Dari iya. Ya itu tadi Pak Firdaus Ali itu untuk merisap tumbuh-tumbuhan dari seluruh Indonesia. Jadi kita terima sumbangan. Ini idenya itu adalah hutan Nusantara. Ini jurusan apa? Hah? F? Kalau masalah lingkungan, Pak, kita punya 7 dana. Ini operasional busnya sampai jam berapa Pak? Ini sampai jam 10 malam. Ini mulai fakultas teknik Pak. Jalan ke ini sudah ada di sini. Jadi dari jalannya udah ketahuan. Betul. Pak Hermanto saya kirim Pak Rektor, kabarnya? Jadi kita sepakat tidak akan menyebut fungsi IC karena giant symbol sama sekali. Nanti dikirim
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak panen ini dipersilakan untuk duduk kembali. Baik di tahun 2013 ini maupun di tahun 2014 yang akan datang. Kalau kita menyelesaikan persoalan Jakarta masih rutinitas seperti yang kita kerjakan seperti sekarang ini, monoton dan tidak berani melakukan terobosan yang sangat besar, masalah di Jakarta saya meyakini tidak akan selesai. Oleh sebab itu saya mengajak terutama kepada Fakultas Teknik UI dan tentu saja kepada seluruh pakar dan kepada pagi hari ini perlu sebuah proses yang mengenai anggaran. Sekarang ada Pak Menko, sekarang ada saya. Ini urusan kita, tetapi bahwa terobosan ini perlu. Jangan hanya tiap tahun kita hanya nyeruk sungai yang sudah berpuluh-puluh tahun memang benar perlu dikeruk. Jangan hanya kita melebarkan sungai yang itu memang kita ngerti itu diperlukan, tapi tanpa sebab terobosan besar DKI tidak akan selesai. Baik masalah banjirnya, baik masalah rohnya, baik masalah sampahnya, tidak akan selesai. Jadi kalau ada pemikiran mengenai nasional capital and credit coastal development, ini terobosan. Kalau kemarin ada menyampaikan mengenai ditanam, ini terobosan. Hanya tentu saja ada kalkulasinya, ada perhitungannya, ada dampak lingkungannya. Ini perlu dihitung dan dikalkulasi saja. Semuanya kita ngerti bagaimana memperbaiki, misalnya kalau kita harus membuat sebuah sidang, ya, apakah mangrove-nya, bakunya perlu dipindah ke tempat yang mana, atau di situ bisa masih kita kerjakan? Saya kira ini masalah kita semua. Tetapi kalau setiap hari, saya juga sudah hitung-hitung, kalau hanya ngurusin sungai,
digempur dari atas, air yang turun ke bawah, digempur dari laut, tanah roh menuju ke darat. Persoalan ini persoalan besar yang perlu kita hadapi dengan gagasan-gagasan besar, dengan ide-ide besar, dengan pemikiran-pemikiran yang besar. Tentang keputusan politik ada di pemerintah pusat, ada di pemerintah DKI. Kalau saya biasanya memiliki hitungan masuk, ya sudah saya putuskan. Saya tidak pernah berpikir rumit-rumit, ribet-ribet sudah. Hitungannya mana? Biasanya kalkulasinya mana? Saya pikir sehari masuk ya sudah putusin besok jalan. Kita sudah berpuluh-puluh tahun kehilangan waktu, dan tidak mulai. Oleh sebab itu kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo atas sambutannya. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Bapak Insinyur Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian Republik Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia, beserta segenap siswa Sarjana, Bapak Gubernur DKI, Pak Joko Widodo, teman-teman warga, wakil DPU, Deputi DKI, Deputi Menko Perekonomian dan Dirjen PU, Pak Firdaus Ali, Bapak Widya, para pakar, para pemerhati lingkungan, para mahasiswa, hadirin sekalian yang saya cintai. Saya ingin memulai dengan satu cerita bahwa ceritanya itu cerita seorang Jenderal MacArthur ketika ia kalah di Filipina. Dia mundur, dia mengatakan Aisyah Filipina, dan betul dia kembali lagi dan berhasil mengamankan Pasifik, termasuk masuk lagi ke Filipina. Para wartawan bertanya, bagaimana Pak Jenderal kok ini bisa sukses? Apakah sudah sesuai dengan master plan-nya? Si Jenderal mengatakan, oh tidak. Di dalam perjalanan saya memutuskan, begitu ada master plan, saya putuskan jalan, di tengah jalan saya perbaiki. Dan saya berhasil. Tapi percaya, tanpa master plan saya tidak bisa masuk Filipina. Nah, yang disampaikan Pak Gubernur betul. Kita sudah punya master plan, kita jalankan. Jangan takut salah di jalanan, di dalam perjalanannya kita sesuai dalam perjalanan. Tapi kita perlu untuk memulai sesuatu dengan besar dan mulai dari sana. Saya setuju. Nah, sekarang saya ingin sedikit mengajak kita melihat apa sebetulnya yang terjadi dalam fenomena perubahan besar, mega perubahan. Saya ingin menyampaikan 3 mega perubahan saja. Yang pertama, ternyata tidak bisa ditahan akan terjadi integrasi tidak hanya ekonomi secara global, tapi dalam aspek sosioekonomi masyarakat dunia akan terintegrasi dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dalam mempengaruhi corak perilaku kehidupan dan mempengaruhi
keunggulan sebuah bangsa. Yang ketiga, ini yang sangat penting, ternyata terjadi satu peta demografi yang luar biasa. Pertambahan penduduk yang dahsyat terjadi pada negara-negara emerging dan negara-negara yang berkembang. Sedangkan negara maju mengalami apa yang disebut dengan aging. Kita bisa melihat beban akan terjadi pada negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi. Kasusnya Jakarta sebagai jantung ibu kota kita, pusat niaga terbesar di Republik ini, sekaligus ibu kota yang kita cintai. Apabila kita tidak melakukan suatu pendekatan dan pengambilan keputusan yang cepat, maka ia akan terbebani luar biasa. Dengan kata lain adalah kita tidak bisa tidak melakukan suatu pendekatan penyelesaian secara komprehensif. Tidak bisa katakanlah DKI diserahkan saja kepada gubernurnya selesai. Karena upstreamnya bukan tanggung jawab Pak Gubernur. Di puncak di mana terjadi satu perubahan yang dasar, terhadap perubahan yang terjadi secara global saat ini, apa yang disebut dengan degradasi lingkungan karena persoalan-persoalan global climate change juga mempengaruhi permukaan laut yang konon di tempat kita meningkat sekitar 0,5 cm per tahun, yang mempengaruhi dasar. Oleh sebab itu, pembenahan penyelesaian ini harus dengan pemikiran yang besar, gagasan besar, dan dilakukan segera. Saya ingin sedikit melihat apa yang terjadi. Tadi disebutkan permukaan air laut akan tentu memicu banjir lebih luas. Intrusi air laut mempengaruhi air tanah. Dan iklim ini kita cermati akan berdampak pada pertanian kita, pada kehutanan, pada ketahanan pangan, kesehatan manusia, pemukiman, termasuk sumber daya air dan keanekaragaman hayati, hancurkan suplai makanan di beberapa wilayah. Inilah fenomena yang terjadi di negara kita saat ini. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim terus dilakukan oleh pemerintah. Bukan tidak mungkin tekanan itu datang dari dalam kita sendiri, akan tetapi tekanan juga akan datang dari region di kawasan. MP3I dilandasi oleh pemikiran seperti adanya bonus demografi, resources accounting, kekayaan alam Indonesia, akses geografis, geostrategis yang kita miliki, dan juga upaya adaptasi terhadap dampak masyarakat. Melalui pendekatan pembangunan berbasis koridor ekonomi, kita harapkan terbangun pengelolaan pembangunan yang berbasis eco-region economic capabilities yang lebih mendasar dan struktural. Jadi kita tidak bisa tidak lagi mengedepankan konsep pembangunan eco-region economic capabilities yang lebih mendasar dan struktural. Pendekatan koridor ekonomi di MP3I ini tidak memisahkan antara ekosistem darat dengan ekosistem perairan atau laut. Selama ini tata ruang kita terkadang tidak mengintegrasikan, sehingga terkadang daya dukung terhadap apa yang kita konsepkan terhadap pembangunan kita terkadang menjadi beban pada beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itulah pendekatan ekosistem perairan laut dan darat menjadi sesuatu yang harus terintegrasi. Pemikiran-pemikiran yang dikedepankan saat ini, masalah banjir dengan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development adalah sesuatu bagian dari solusi kita.
Kita tidak hanya bisa sebagaimana disampaikan Pak Menlo tadi sekedar menurun sungai kita, itu penting. Akan tetapi kita terintegrasi pemikiran ini harus kita selesaikan, kita bicarakan. Seiring dengan itu, MT3I diharapkan mampu mengurangi stres ekosistem yang dialami oleh Pulau Jawa dengan mengembangkan wilayah Indonesia yang lainnya di Pulau Jawa. Di dalam dokumen tersebut jelas dikatakan bahwa integritas neraca daya dukung lingkungan, terutama air, menjadi pertimbangan tersendiri dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan di koridor ekonomi, terutama Jawa yang memang sudah mengalami defisit air yang sangat serius. Saya memberikan tekanan di sini bahwa tanpa perubahan iklim sekalipun dan pemanasan global, maka Pulau Jawa sudah tergolong wilayah dengan neraca air defisit. Krisis air, terutama di sepanjang pantai utara Jawa, bukan lagi tentang akses air bersih, namun sudah menjurus krisis sumber daya air. Sejatinya, dengan melihat fenomena curah hidrologis di Kepulauan Indonesia ke masa depan, defisit neraca air sebenarnya dapat kita hindari apabila kita mampu mengelola sumber daya air yang ada di ekosistem kita dengan cerdas dan bijak. Cerdas dan bijak inilah yang menurut saya bagian daripada diskusi publik kita pada hari ini terkait dengan metropolitan Jakarta, Jabodetabek. Wilayah ini pun memiliki stres ekologis karena terletak di ekosistem Pulau Jawa. Wilayah tadi saya tanya Pak Jokowi, Pak, per hari ini berapa penduduk Jakarta? 10 juta lebih yang berKTP, ditambah hampir 4 juta dari Jabodetabek yang masuk ke Jakarta. Terus artinya pada siang hari dipastikan ada 4% juta. Di sekitar Jabodetabek ada 28 juta yang memiliki intensitas kegiatan ekonomi paling dinamis di Pulau Jawa ini, yang sesungguhnya saat ini sedang dihadapkan pada stres hidrologis yang sangat serius. Untuk menyediakan air minum, industri dan pemeliharaan lingkungan saja, data ini saya terima pada tahun 2010 Jabodetabek memerlukan suplai air hingga 40,8 meter kubik per detik. Untuk DKI saja 18,5 meter kubik per detik. Saat ini defisit neraca air di Jakarta telah mencapai 7 meter kubik per detik. Pada tahun 2020 angka kebutuhan air yang harus akan meningkat menjadi sekitar 70 meter kubik per detik. DKI sudah sekitar 29 meter kubik per detik dan menjadi 110 meter kubik per detik pada tahun 2030. Saya memiliki neraca energi, neraca pangan, neraca air, semua neraca yang menunjukkan tren defisit yang semakin melebar kalau kita tidak hati-hati dan tidak mengambil keputusan sekarang. Saya ambil contoh defisit energi. Hari ini energi konsumsi kita sekitar 3,5 juta oil ekvivalent. Kita memiliki 4 juta produksi kita, 6 juta barrel oil ekvivalent. Tahun 2025 kita sudah memerlukan 9 juta barrel oil ekvivalent. Sedangkan kemampuan kita sekarang 6 juta. Terus artinya bangsa ini sudah harus berpikir mulai sekarang untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Sama dengan air, defisit akan menambah manakala kita tidak mengambil satu gerakan berani, sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi Widodo. Saya akan membela penuh DKI dalam konteks mengambil keputusan. Dari sisi siklus ekosistem, sebenarnya ekosistem ibu kota negara tidaklah terlalu berkekurangan air, karena pada saat hujan normal ibu kota negara menerima air kiriman sebanyak 3,3 miliar meter kubik per tahun.
Dan nanti bisa didiskusikan angka ini. Hanya separuh dari jumlah tersebut yang kita perlukan. Sisanya, nah ini persoalan besar kita. Sisanya alih-alih kita tahan dan kita simpan, namun justru menggelontor terus lewat Jakarta, bahkan selalu kalau permukaan laut meningkat menggenang di semua Jakarta. Betapa pusingnya Pak Joko Widodo menghadapi persoalan ini. Kita semua di sini kalau tanpa membenahi aksesnya dan sisi positifnya, maka tidak akan bisa kita menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, hal ini merupakan konsekuensi dari semakin kecilnya daya tangkap dan daya tanah air di hulu ibu kota negara. Di segmen Ciliwung atas atau Cianjur Ciawi, runoff permukaan telah melebihi 250 meter kubik per detik. Demikian pula dengan segmen Ciliwung Tengah, Ciawi Bogor, yang mungkin telah melebihi 150 meter kubik per detik. Dan apa yang saya jelaskan tadi jelas sekali, persoalan ibu kota bukan hanya persoalan ibu kota Jakarta saja, karena dia dipengaruhi oleh sisi upstream, sisi coastal, dan semua gerakan pola hidup masyarakat yang bergerak di sekitar Jakarta. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan beberapa hal saja sebagai guidance saja. Dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi bahwa setidaknya kita harus memiliki common ground. 5 kondisi prasyarat. Yang pertama, memulihkan integritas neraca hidrologis wilayah ekosistem ibu kota negara, water access. Jadi apa yang kita diskusikan harus ke situ. Kalau kita bicara national, kalau kita bicara national National Capital Integrated Development, Coastal Development, maka artinya apa yang harus dijawab. Yang kedua, memulihkan akses masyarakat terhadap ruang atau spasial yang berkualitas di wilayah ekosistem ibu kota negara. Kita harapkan NCIC memberikan ruang spasial. Dan ketiga, memulihkan integritas daya saing sosial ekonomi wilayah ekosistem ibu kota negara. Ibu kota negara harus menjadi smart city. Dan pencapaian ketiga manfaat ekosistem saya sebutkan tadi, akhirnya 5 kondisi prasyarat, yaitu badan air, lalu lintas air, dan udara harus tidak lagi jadi sumber stres atau polutan dan kontaminasi. Yang kedua, pengelolaan ekosistem masyarakat harus terintegrasi dari kawasan hulu sampai dengan kawasan hilirnya. Jadi potongan-potongan lemari mengalir dari upstream sana ke sungai-sungai kita, 13 sungai yang masuk ke DKI ini. Itu sebuah beban yang luar biasa. Partisipasi dan kemitraan semua pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pengelolaan program. Adanya sistem monitoring, pendataan, dan penegakan hukum yang konsisten. Nah, saya sesuatu yang bisa tiba-tiba 100% setuju semua. Tapi pemimpin harus berani mengambil keputusan dan meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan bangsa. Komitmen pemerintah pusat sangat jelas untuk membantu pemerintah Provinsi DKI. Saya berharap forum diskusi ini bisa melahirkan pemikiran cerdas untuk masa depan ibu kota yang kita cintai bersama ini. Bandung, Solo bagian ketiga prioritas sekarang ini karena ada aliran sungai Bengawan Solo dan sebagainya. Oleh sebab itu ini bisa kita kembangkan diskusi semacam ini untuk daerah-daerah yang lain. Akhirnya, sebagaimana dimintakan oleh panitia, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, konsultasi dan diskusi publik ini secara resmi saya buka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi upaya terbaik kita semua dalam upaya memperbaiki dan membuat ibu kota kita menjadi nyaman, indah, tentram, manusiawi,
dan layak enak bagi semua warga bangsa untuk datang ke ibu kota. Tapi jangan menentang, kalau semua menentang ibu kota, nggak akan ketemu kita semua di sini. Nah, saya sekali lagi ingin menyampaikan komitmen diskusi publik ini akan menjadi beberapa tempat di sini. Setelah itu saya dan Pak Jokowi dengan seluruh pemerintah kita akan mengambil keputusan. Karena ini harus kita putuskan cepat. Semoga dengan keputusan tersebut kita bergerak cepat untuk segera memberikan solusi, bukan sekedar diskusi-diskusi yang tidak selesai-selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada untuk tetap di depan karena akan melakukan sekali Pak Joko sekali, Pak Rektor sekali, Pak Firdaus sekali. Kemudian saya juga dengan pemberian tanah oleh Bapak Budi Kekowian pada Bapak Budi kami persilakan. dan kepada Bapak Muhammad Anies, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Hatta Rajasa. Pak Rektor, dengar dulu Pak. Kepada Bapak Dari Ibu Sarwadayani selaku Deputi Gubernur. Belum. Agar apa supaya framingnya bagus Pak. Hari ini isinya apa sebenarnya? Kok bisa mengumpulkan banyak orang-orang penting untuk membicarakan apa dan goalnya apa? Iya. Jadi sebetulnya pemerintah DKI memiliki gagasan besar untuk menyelesaikan permasalahan ibu kota yang terkait tadi sudah kita lihat kan, masalah banjir, masalah berbagai macam persoalan yang terkait dengan masalah permukaan air tanah, masalah pesisir kita, air laut yang terus meningkat, tergenangnya semakin dalam di utara Jakarta, intrusi air air asin yang semakin banyak, semakin tercemarnya juga air bawah tanah karena septic tank dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak bisa lagi penyelesaian itu dengan gagasan-gagasan kecil yang parsial. Semua sudah harus terintegratif. Gubernur DKI memiliki gagasan besar, pemerintah memiliki gagasan. Ide ini harus kita jalankan, pemerintah mensupport ya pemerintah daerah untuk terrealisasinya gagasan ini. Oleh sebab itu gagasan besar ini yang kita sebut sebagai National Capital Integrated Coastal Development ini memberikan solusi secara keseluruhan. Ya, bagaimana nanti kita mengatasi defisit air, bagaimana kita mengatasi defisit spasial, bagaimana kita mengatasi intrusi, bagaimana kita mengatasi banjir, sekaligus bagaimana mengatasi sungai-sungai yang mengalir 13 sungai itu, bagaimana juga memperbaiki sisi hulunya, upstreamnya. Nah, integrated inilah yang memerlukan pemikiran besar, kerja besar, keberanian untuk mengambil keputusan. Tadi Pak Jokowi mengatakan kita harus mengambil keputusan. Pemerintah akan mendukung kita bersama-sama untuk menuntaskan program besar. Nah, untuk itu dilakukan apa yang disebut dengan diskusi publik hari ini. Karena bagaimanapun ownership itu harus ada, masyarakat harus paham bahwa ini semua adalah
program besar untuk kepentingan kita bersama. Itu kira-kira. Itu nanti akan ada kebijakan terkait hostel dan juga terkait. Oh ya. Pak. Tapi ujung tombaknya nanti tetap adalah pemerintah daerah. Kita mendukung, mensupport. Pak, NCIC ini lead-nya siapa? Terus skema dananya kayak apa? Besarnya seperti apa? Iya. Ya, kita begini. Tentu tidak mungkin kita sepenuhnya menggantungkan kepada APBN, apalagi APBD. Oleh sebab itu diperlukan suatu skema public-private partnership, di mana tentu ada unsur APBN kecil, unsur APBD kecil, tapi kita kembangkan ini tentu pada public-private partnership. Nah, untuk itulah mengapa saya katakan biarlah ujung tombaknya ada pada DKI. Ya, kita sepakati semua sebuah konsepnya matang, dan sekarang ini sudah matang lah konsepnya ini, dan ini pemikiran bersama. Ownership sebagaimana do MP3I ini ownershipnya ada bottom up, top down. Jadi ini bukan proyeknya pusat, bukan proyeknya daerah, proyek kita bersama. Pemikiran-pemikiran itu juga pemikiran ahli-ahli dari UI, dari segala macam para ahli kita memikirkan itu. Total investasi yang diperlukan Pak untuk NCICD ini? Itu nanti masih berkembang, tapi secara commercially viable, titik itu dulu. Silakan Pak Jo. Bentuk programnya seperti apa untuk di DKI khususnya gimana Pak? Jadi bagaimana menghadapi tawaran pemerintah pusat untuk dirangkul dan sama-sama bergandeng antara sementara ini kan Pak Jokowi sering-sering berdebat juga dengan pemerintah pusat. Diajak bergandengan untuk mengurus Jakarta gimana Pak? Tadi sudah sampaikan oleh Pak Menko bahwa gagasan besar seperti ini memang harus dikerjakan bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Pemda sekitar. Memang harus seperti itu. Kalau kerjanya hanya kerja parsial, kerja akan selesai lah, masalah kita tidak selesai. Saya kira ini salah satu penyelesaian yang memang harus segera kita putuskan. FS segera diselesaikan, kemudian DED segera dikerjakan, sudah dimulai. Sudah. Kalau hitung-hitungan dan saya kira pakar kita. Pak, sebenarnya bentuk konkret NCIC di situ maksudnya bentuk konkretnya yang akan dilakukan PPKI. Bentuknya konkretnya akan dilakukan wujud dari NCIC. Pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Kan Pak bilang tadi kan ujung tombaknya Pemprov DKI, pemerintah daerah. Iya. Bentuk konkretnya apa dari Pak? Ya bentuk konkretnya ya membangun membangun tanggul laut, membangun sidang, kemudian ada di situ reklamasi, kemudian di situ juga ada untuk tampungan air baku, kemudian di situ bisa ada deep sea port-nya, di situ ada airport-nya, di situ ada industrial estate-nya, di situ ada untuk housing kompleks untuk perumahan, sehingga menjadi sebuah kota baru yang simple, yang efisien, yang nanti kalau disaingkan dengan kota negara yang lain kita punya yang kita tawarkan. Apa? Karena dekat ke airport dekat, ke pelabuhan dekat sekali. Apakah Pak Jokowi dengan untuk air bakunya di situ siap, untuk di situ maupun untuk DKI terkelola dengan baik, semuanya ada di situ. Dan ini negara yang lain, kota yang lain sudah punya semuanya. Area-area baru seperti itu yang sangat efisien. Kita ini bersaing, mau berkompetisi, dan secara ekonomis ini visible, artinya swasta banyak yang ikut mau masuk, apalagi yang ditunggu, apalagi yang dinanti
kenapa nggak dimulai? Apakah Pak Jokowi dengan membeli tanah di Bogor di puncak itu, termasuk di Depok, itu juga menjadi solusi untuk mengatasi banjir di DKI nanti? Rencana DKI untuk membeli tanah di Bogor di puncak. Tanah di Depok, iya itu salah satu. Tadi sudah sampaikan salah satu. Kita kan tadi Pak Menko sudah nyampaikan juga. Upstreamnya digarap, coastalnya digarap, atas digarap, bawah digarap. Memang semuanya harus terintegrasi. Ini kerja besar, bukan kerja rutinitas. Kalau tadi Pak Gubernur Yang bertahun-tahun sudah kita kerjakan tidak menyelesaikan masalah rutinitas. Kalau tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa selama ini kerjanya Pemprov DKI hanya parsial, Pak, sendiri, kesannya sendirian kerja tanpa dibantu oleh pemerintah sekitar dan juga bukan sendirian, juga bersama-sama dengan Kementerian PU kerja. Tiap hari diajak ke kali gimana sih? Diajak ke Ciliwung, ke Pesanggerahan, ke Angke, ke Sunter. Pemerintah daerah sekitar Sudah kan, Kementerian PU yang kita juga kemarin, sungai-sungai kecil-kecil yang 884 diajak semuanya. Terjunkan semuanya, apa itu, SKP itu semuanya dikerjain. Tapi itu belum menyelesaikan persoalan DKI kalau tidak ada kerja yang terintegrasi dan gagasan besar yang dilaksanakan. Pak Pemprov Jawa Barat, Pak Menteri, Pak Menteri, ya. Bagaimana mengajak pemerintah provinsi Jawa Barat? Oh ya, harus itulah gunanya ada PU, ada Menteri Koordinator bidang perekonomian. Jadi melakukan satu koordinasi, fungsi koordinasi. Jadi bukan mengambil alih suatu pekerjaan, mengkoordinasikan. Jadi ada policy yang kita sepakati bersama, kemudian kita putuskan bersama, kita lakukan fungsi koordinasi, siapa mengerjakan apa untuk itu. Karena yang namanya transportasi, yang namanya persoalan-persoalan yang terkait dengan coastal, masalah banjir, masalah itu tidak mengenal batas dalam arti rigid. Ini berhenti di sini karena bukan wilayah saya lagi. Tidak ada itu. Transportasi Jabodetabek terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, kasihan DKI. Misalkan DKI mau membenahi di sananya, nggak bisa karena ada ke wilayah yang lain. Harus ada solusinya. Itulah. Nanti akan ada yang namanya badan. Badan ini yang fungsinya mengkoordinasi, bukan mengambil alih. Itu yang penting, mengkoordinasikan. Jadi dengan adanya fungsi koordinasi itu kita harapkan yang di sekitar terutama ya Jawa Barat, Banten, DKI yang akan sangat terkait nanti. Pak, integrasi program kan sebenarnya sudah ada badan yang harusnya mewadai program antara pusat dan daerah, namanya BKSP ya, Badan Kerjasama Antar Provinsi. Cuman badan ini ada tetapi tidak kedengaran sebenarnya perannya. Apakah tidak mencoba untuk memperkuat kelembagaan BKSP yang selama ini kurang dirasakan gitu Pak, sehingga NCIC ini bisa masuk ke sana gitu Pak? Nah, fungsi koordinasi itu tetap berjalan, selama ini kan tetap berjalan, hanya harus kita akui perlu fokus, tidak bisa hanya dilepaskan satu kementerian selesai, karena menyangkut juga fungsi-fungsi yang lain. Badan koordinasi itu tetap saja, tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang saya sebutkan tadi, lebih dalam, lebih fokus misalnya. Nah ini yang mau kita perkuat, seperti misalkan kita yang membentuk Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek, gitu, ya kan? Fokus sekali, nggak boleh lagi, fokus betul dia, sehingga kalau ada apa-apa, ada yang disalahkan, kamu salah. Karena ini tanggung jawab kamu. Nah begitu, jangan ngambang lagi, ini capek kita ngambang-ngambang terus. Nah ini, jadi saya suka nih pola kerjanya Pak Gubernur DKI ini. Ayo kerjakan, sekarang sudah tuntaskan. Nah, bukan karena sama-sama insinyur, enggak. Berarti udah sevisi ya Pak? Salah satu proyek kerjasama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat adalah dengan Sodeta Kali Ciliwung itu Pak. Kan sekarang udah mau menghadapi banjir. Gini, saya mau cerita. MRT itu bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Duduk 2 kali aja sama Pak Jokowi, selesai. 49% pemerintah pusat hibah, 51% DKI. Jalan. Ya kita ingin seperti itu. Jalan.
Oke? Tadi kemarin Presiden kita SBY bersama Pak Jokowi saling melempar-lempar. Presiden bilang di situ bilang kalau masalah kemacetan silakan tanyakan ke Pak Jokowi. Ini supaya lu, tapi ini gini ceritanya tuh begini. Karena kamu nanya. Kadin itu selesai Rapimnasnya melapor ke Presiden di Bogor. Salah satu laporannya adalah tentang mulainya kemacetan di beberapa daerah. Bukan hanya DKI disebutkan. Presiden mengatakan baik kalau Kadin juga menyampaikan ini. Kalau DKI kepada Pak Jokowi, kalau di Jawa Barat kepada Pak AR. Kalau di seperti itu. Jadi tidak saling melempar ya Pak tahun jawab. Masih sama-sama Pak. Enggak. Kayak Pak Hatta dan Pak Jokowi sudah seperti Oke, selesai cukup ya. Terima kasih. Pak Rektor belum. Pak Rektor. Katanya saja dana 20 miliar untuk 20 tidak usah bangun waduk segala karena 20 juta bisa menambah 6 juta kubik. Bagaimana Pak? Saya kira baik. Ya, tapi kan perlu dilihat di lapangannya seperti apa. Lapangannya perlu dilihat dengan karena misalnya dari anggaran Jakarta kan tentu saja juga kemanfaatannya untuk masyarakat Jakarta sudah ada nanti dilihat di lapangan lah. Saya belum bisa komentar kalau belum lihat lapangan. Depok sendiri pernah diajak kerjasama Pak duduk bersama? Bagus. Kerjasama dengan wilayah sekitar sangat bagus. Dengan Depok bagus, dengan Bogor bagus, semua terus. Waduk yang mana sih Pak? Waduknya sendiri di mana sih Pak Depok rencananya? Waduknya, semuanya masih proses. Pembongkaran pilar Pak sini. Ini juga untuk penambahan jalan Pak rencana kemarin. Ya semuanya. Tetapi memang jangan sebuah kerjasama yang parsial, nggak terintegrasi dan jangan yang kerja kecil-kecil lah. Pak, tadi Kowi kenapa memilih untuk naik KRL, Pak? Apanya? Tadi kenapa memilih untuk naik KRL? Kerja Pak Menko. Sekalian ninjau atau gimana, Pak? Tadi gimana setelah naik? Ninjau, kalau saya naik KRL nggak sekali 2 kali. Ya sering. Di Bogor Pak, ada dana di Bogor Pak, ada dana yang dicurigkan DKI sebelumnya dijanjikan pemilihan. Sudah cair. Ya, Itu dari mana Pak? dari mana ya? Dari APBD. Pak, ini ada rencana menjadi partai juga sih Pak? Capres Pak? Kayaknya cocok Pak, kayaknya cocok. Iya Pak. Tanah Pak. Hanya bergumam Pak. Udah berapa persen Pak? Mana pikun lagi Pak? Nolak tanahnya dibeli Pak. Gimana tanggapannya Pak? Naik komuter lain Pak? Iya Pak, tadi Pak gimana kesannya lain bagaimana keliling Pak? Setelah keliling ya Pak. Tapi udah ada Pak Jokowi. Komentar Pak Jokowi setelah keliling dalam lingkup NKR. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Persen tadi beli tanah? Pak komen Pak mengenai UI Pak. Atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Jalur 1 Kementerian Tujuan Depok selesai pada pemotong. Jumlah
gerbong ditambah, jumlah kereta ditambah, saya kira akan mengurangi. Ini kan datang lagi 180 gerbong, menambah nanti. Sampai 1.300. Iya. Iya, tapi tetap kurang. Memang harus perlu ditambah terus. Keretanya ditambah, busnya ditambah, MRT-nya diselesaikan, monorailnya diselesaikan, baru nanti menyelesaikan masalah. Termasuk yang dari Majen yang kita juga minta percepatan Majen ke Rangkas Bitung biar semuanya nanti KRL. Banjir kanal timur. Baluki, Ciliwung masuk ke banjir kanal timur. Itu sekarang kayak mana progresnya? Sekarang tendernya sudah. Kita tinggal tanda tangan, tapi masih nunggu multi yes, Pak. Karena sekarang semua multi yes kan masih nunggu di situ. Artinya prosesnya berjalan terus. Dana sudah, tender prosesnya sudah. Prosesnya udah tinggal pengumuman dan tinggal tanda tangan. Kira-kira kapan tuh, Pak? Karena kan ini udah berlalu lama juga, Pak. Ya sudah siap dan multi yes saja, Pak. Multi yes. Karena multi yes sekarang di keuangan ini kan masih proses. Di keuangan. Ini Pak. Kalau multi yes nanti awalnya langsung. Nah, Ibu yang naik per hari. Ya, jadi yang penting kita tambah terus frekuensinya, ditambah terus komuternya, sehingga terlayani masyarakat lebih banyak. Untuk itu nggak cukup cuma menambah kereta saja, karena kita harus membenahi juga perlintasan sebidangnya. Kalau nggak dibenahi perlintasan sebidangnya, itu juga macet di situnya, karena ada mobil yang lewat. Nah, ini harus dibikin jalan di definitif di atas. Jadi perlintasan sebidang kita harus bangun kereta di atas supaya lebih lancar. Kalau lebih lancar, maka headway-nya itu bisa, misalkan setiap jam itu sudah harus ada. Setiap berapa menit kalau pagi harus ada. Makan kereta aja, Langsung kita. Akhirnya berita satu dapat kabar. Enggak, mobilnya balik. Kasih jalan, woi. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Mobilnya di